Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Setiawanto. Saya salah satu software engineer di PT Stekhouse Robotika Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara handle untuk atau ketika gagal mengakses API dalam metode yang sederhana untuk studi kasus Digital Control System atau DCS. Sebelum menjelaskan panjang lebar, kita perlu mengetahui apa itu API. API sendiri adalah singkatan dari Application Programming Interface, yaitu sebuah software yang memungkinkan para developer atau para penggunanya untuk mengintegrasikan atau mengizinkan dua aplikasi yang berbeda untuk saling terhubung atau saling berkomunikasi. Nah, tujuannya sendiri adalah dalam penggunaan API itu untuk saling berbagi data antar aplikasi yang berbeda. Bagaimana cara menghandle ketika gagal akses API untuk Digital Control System? Untuk studi kasus DCS sendiri, sebenarnya kita memberikan handle secara sederhana apabila ada kegagalan dalam merequest maupun mendapatkan respon dari API, yaitu dengan membuat sistem untuk terus-menerus melakukan hit API tersebut secara berulang atau yang biasa kita kenal dengan looping. Nah, cara mengimplementasikannya pun sangat mudah, yaitu kita hanya perlu membuat perulangan dengan menggunakan salah satunya for. Sebagai contoh, berikut adalah handle untuk implementasi mendapatkan data list SCW atau stop call wait pada DCS. Sama seperti bagaimana kita mengakses API pada umumnya. Pada file api.lib.js ini yang pasti kita perlu menginisialisasikan keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk memudahkan dalam mengakses API. Seperti kita mendeklarasikan base URL-nya, headers-nya, dan lain-lain. Lalu ketika kita sudah menginisialisasi, kita membuat function. Sebagai contoh di sini saya membuat function dengan nama get scwlist yang gunanya untuk mengget API daftar-daftar SCW atau stop call wait pada DCS. Seperti bagaimana kita menghit atau mengakses API, kita juga perlu menyiapkan bagaimana nanti respon data tersebut kita tampung, termasuk juga untuk menampung pesan errornya apabila ada suatu hal yang terjadi atau bermasalah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah karena kita nanti akan membuat conditional statement pada file index.js, di sini kita harus men-set dulu return-nya untuk status true, sehingga nanti memudahkan ketika ingin membuat conditional statement. Nah, untuk file index.js sendiri seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, handlingnya cukup sederhana dan cukup mudah. Intinya adalah jangan sampai kita membiarkan ketika API tersebut gagal kita akses, gagal kita request, maka sudah berakhir begitu saja karena nanti akan menyebabkan masalah pada sistemnya. Maka dari itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita hanya perlu untuk melakukan perulangan dalam menghit API tersebut. Salah satunya sebagai contoh kita menggunakan for. Di sini kita deklarasikan for-nya, lalu kita berikan contoh apabila status yang dihasilkan adalah false atau tidak sama dengan true, maka di sini akan sistem melakukan hit API secara terus-menerus. Lalu kita juga memberikan conditional statement apabila data status yang kita dapat itu false atau tidak sama dengan true, maka kita memunculkan notification. Notification tersebut bebas, bisa diisi pesan message apa saja karena di sini kita tuliskan secara manual. Lalu kita juga bisa men-set untuk durasinya. Kita set berapa detik. Kalau di sini saya
sets atau secara kebanyakan itu di setnya untuk 2000 milisecond atau 2 detik. Lalu selanjutnya kita coba untuk membuat error dengan kita rubah atau kita set untuk salah dari URL API-nya. Nah, kita lihat pada layar, maka dia akan menghit secara terus-menerus. Lalu pesan error yang ditampilkan adalah sorry can't find this route. Nah, dia akan menghit secara terus-menerus dan notifikasi yang ditampilkan akan memiliki jeda selama 2 detik. Ya, jadi cukup mudah dan sangat sederhana dalam memberi handling untuk atau ketika gagal mengakses API pada DCS. Lalu sebenarnya apa sih yang akan terjadi apabila kita tidak menghandle ketika gagal mengakses API pada digital control system? Dampaknya cukup banyak dan beragam. Yang pasti adalah yang pertama, operator atau user yang menggunakan DCS tersebut pasti akan bingung karena pada layar DCS pasti akan blank atau tidak muncul kebutuhan-kebutuhan data yang sebenarnya itu akan muncul ketika mengakses API-nya sukses. Dan juga yang kedua, DCS perangkat DCS tersebut akan mengalami stuck. Jadi operator tidak bisa melakukan back atau kembali. Di sisi lain operator juga tidak dapat melakukan tombol action lainnya. Lalu ketiga adalah karena request API tersebut gagal, maka sudah pasti collecting data yang ada di dalam database juga pasti akan kacau dan rusak dan mungkin tidak urut. Dan itu pasti akan berdampak pada hasil summary yang ditampilkan pada dashboard. Maka dari itu akan sangat penting untuk menghandle ketika gagal untuk merequest suatu API di dalam sistem DCS. Demikian penjelasan saya mengenai cara menghandle ketika gagal mengakses API untuk studi kasus digital control system. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara men-set koordinat untuk menentukan posisi NG pada DCS itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.